Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Cecilia Piana dengan NIM 4132311175 dari kelas 6C Malam akan mempresentasikan hasil metode penelitian saya untuk mata kuliah metode penelitian berupa proposal penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Nasional Logistik Ekosistem Bandara guna menurunkan biaya logistik. Latar belakang dari penelitian ini adalah biaya logistik kita yang masih tinggi itu menyebabkan tingginya harga barang-barang ekspor maupun impor yang ada di Indonesia. Sehingga barang-barang ekspor dari Indonesia itu tidak dapat bersaing ya secara global di mancanegara. Biaya logistik kita itu yang tertinggi ya di Asia. Nah, kalau misalnya Singapura, Malaysia itu tuh di bawah 10%, kita itu masih di atas 10%. Pada tahun 2024 hingga 2025, BPS itu mencatat bahwa biaya logistik Indonesia itu mencapai angka 14% dari PDB. Faktor tingginya biaya logistik di Indonesia itu salah satunya adalah faktor geografis. Karena geografis di Indonesia itu berupa kepulauan, jadi jarak pulau satu dengan pulau yang lainnya itu masih jauh, sehingga ini menyebabkan tingginya biaya logistik. Jadi untuk dari satu pulau ke pulau lain aja butuh biaya logistik ya kan. Nah, belum lagi ke port utamanya. Jadi nggak bisa langsung gitu ya. Misalnya kita mengirim barang nih ya dari Batam ke Jepang. Itu kita nggak bisa tuh dari Batam ke Jepang. Kita harus transit dulu antara di Singapura atau di Malaysia. Nah, jadi nanti Batam, Singapura, Jepang. Nah, nggak bisa Batam ke Jepang. Nah, padahal kalau misalnya kita bisa mengirim Batam langsung ke Jepang, itu kita benar-benar bisa menghemat biaya logistik kita. Kita bisa menurunkan biaya logistik sehingga barang kita, barang orang Indonesia, itu bisa diekspor dengan harga yang lebih murah sehingga margin yang kita dapatkan juga bisa lebih tinggi. Nah, lalu faktor yang ketiga adalah solusi dari permasalahan ini, Presiden memberikan instruksi nomor 5 tahun 2020 yaitu tentang integrasi sistem perizinan dan layanan ekspor maupun impor dan logistik di lingkungan kerja Kementerian Perhubungan dengan ekosistem logistik nasional melalui Indonesia National Single Windows. Jadi pemerintah ini berencana membuka satu jendela saja untuk pengurusan logistik ekspor impor Indonesia sehingga memangkas 17 langkah birokrasi untuk menurunkan biaya ekspor. Itu salah satu cara dari Pak Presiden atau instruksi Presiden untuk menekan biaya logistik kita yang masih tinggi. Jadi biaya operasionalnya sih yang lebih ditekan. Itu usulan dari Presiden untuk menurunkan biaya logistik. Nah, lalu yang selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah kita nih membahas nih ya, konsentrasi bagaimana proses integrasi sistem digital bandara dengan adanya National Logistik Ecosystem dalam mendukung kelancaran informasi dan dokumen logistik ekspor impor. Lalu yang kedua, kita akan membandingkan ya, setelah menggunakan National Logistic Ecosystem, apakah pengurusan dokumen itu masih rumit, masih berpindah-pindah, masih membutuhkan banyak kertas ya? Apakah dengan adanya NLE kita bisa jauh lebih ringkas ya? Jadi mengisi satu borang saja di satu platform kita sudah bisa mencakup banyak hal ya. Lalu dampak sebuah penerapan National Logistik Indonesia, apakah kita dapat mempersingkat waktu dwelling time ya. Waktu dwelling time itu namanya waktu tunggu ya. Jadi kayak misalnya kargo baru datang, itu kadang ada dwelling time-nya gitu. Nah, apakah dengan adanya dwelling time kita ini dapat mempercepat proses dwelling time kita menjadi hingga 1 atau 2 jam atau menjadi 1 atau 2 hari yang awalnya 3 sampai 4 hari. Nah, ruang lingkup dalam program ini itu ada platform, proses bisnis, tata ruang, dan pembayaran ya. Jadi ini tuh dia udah langsung terbagi-bagi seperti misalnya platform ini dia di bawah Kemenku ya. Lalu pembayaran ada di bawah BI ya. Lalu untuk tata ruang ini tuh di bawah BUMN ya. Jadi dia langsung lebih terintegrasi ya, maksudnya jadi lebih terarah gitu.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ya, apakah dengan mengimplementasikan National Logistic Ecosystem kita dapat menurunkan biaya logistik Indonesia yang masih tinggi ya. Dengan tujuan penelitian ini diharapkan kita itu sebenarnya dapat menurunkan biaya logistik Indonesia yang masih tinggi. Untuk kita dengan menganalisis pengaruh apakah dengan penerapan nasional logistik Indonesia kita benar-benar dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok yang ada di bandara sehingga menurunkan biaya logistik dan untuk meningkatkan daya saing ekspor. Lalu apakah dengan menerapkan nasional logistik ekosistem kita dapat apa tuh namanya pengisian dokumen barang dengan barang itu dapat terintegrasi dengan baik sehingga acceptance dengan mudah mengidentifikasi barang yang keluar maupun masuk. Jadi barang-barang itu udah nggak perlu lagi nih ya di depan acceptance dibongkar-bongkar lagi. Jadi setelah masuk mesin X-ray ini memindah yang barcode yang ada di barang gitu kan. Jadi nanti masuk ke dalam sistemnya acceptance ya. Setelah itu diidentifikasi barangnya, langsung disortir ke tujuan manakah barang tersebut. Nah, kita juga akan membahas nih ya, gimana sih subnational logistik ekosistem sebelum penerapannya ya. Sebelum menerapkan national logistik ekosistem, apakah biaya logistik kita masih tinggi ataukah memang sudah rendah ya. Tapi karena sebelumnya kita bahas ya, biaya logistik sebelumnya itu aja udah tinggi, jadi pastinya setelah penerapan national logistik ekosistem kita mendapatkan sedikit perubahan ya. Lalu mempercepat masa dwelling time ya. Memang benar sih harapan dari menggunakan national logistik ekosistem ini adalah mempercepat masa dwelling time ya. Jadi kargo yang datang itu bisa langsung teridentifikasi, langsung diketahui, surat-suratnya langsung terlampir dari satu platform. Jadi nggak perlu menunggu 2 atau 3 hari ya, hanya untuk memastikan barang-barangnya, packing listnya, apa yang ada di dalam kargo ya. Itu tuh nggak perlu lagi seperti itu karena udah terintegrasi dari satu sistem yaitu National Logistic Ecosystem. Lalu ada manfaat penelitian. Penelitian ini kurang lebih kita membahas tentang apa tuh manfaatnya ya. Manfaat penelitian ini kita membahas literatur logistik ya. Dengan adanya penelitian ini saya berharap ya saya bisa menyumbang ya ide gagasan ya khususnya di bidang logistik, di bidang digitalisasi ekspor impor, apakah dengan nasional logistik ekosistem kita dapat menurunkan biaya logistik gitu. Lalu saya juga ingin ya setidaknya penelitian saya memberikan apa tuh namanya memberikan dampak untuk meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi di Indonesia agar dapat bersaing secara global. Lalu ada batasan masalah. Batasan masalahnya ini kita membahas ya tentang sejauh mana sih implementasi National Logistic Ecosystem atau NLE dalam mendukung integrasi layanan efisiensi rantai pasok. Lalu untuk masalah, kita ini bakal membahas nih ya, apa sih perbedaan National Logistic Ecosystem dengan Indonesia National Single Windows ya. Jadi apa tuh namanya? Kurang singkatnya ya, INSW itu kita bakal membahas ya fungsinya itu INSW itu untuk sebagai sistem analitik perdagangan yang mampu memetakan struktur impor ekspor secara real time. Sedangkan NLE atau National Logistic Ecosystemnya itu untuk mengoptimalisasikan sistem logistik nasional menggunakan data dan informasi yang telah diproses di INSW atau Indonesia National Single Windows. Dengan adanya NLE, kita berharap ya, yang awalnya pakai INSW itu masih agak berantakan ya, masih belum terintegrasi semua platformnya. Dengan adanya National Logistic Ecosystem, kita jadi lebih terarah, jadi lebih ke satu jalur aja gitu. Jadi kita kayak pertama INSW ada, terus yang kedua disempurnakan oleh National Logistic Ecosystem. Teman-teman bisa lihat nih ya, National Logistic Ecosystem di beberapa negara ya, Indonesia itu masih yang paling tinggi. Ini tuh data dari
2016 sampai 2020 ya, Indonesia masih di angka 24% saat itu. Saat itu National Logistic Ecosystem belum diimplementasikan, itu baru sebagai rencana saja. Nah, lalu pada tahun 2020 Presiden ini mengeluarkan dekret atau instruksi Presiden ya. Diciptakanlah National Logistic Ecosystem hingga pada 2024 hingga 2025 BPS itu mencatat Indonesia itu sudah di angka 14%. Jadi dengan adanya National Logistic Ecosystem, kita itu benar-benar bisa menurunkan biaya logistik kita yang awalnya sangat-sangat tinggi di negara ASEAN hingga di angka 15%. Nah, meskipun begitu, Presiden masih memantau ya proses kerja National Logistic Ecosystem ini apakah bisa jadi lebih rendah lagi seperti Singapura yang hanya 8% ya. Lalu ada teori literatur penelitian. Kajian dari teori penelitian ini adalah kita akan membahas apakah dengan National Logistic Ecosystem itu benar-benar dapat menurunkan biaya logistik di negara kepulauan di Indonesia. Kajian literatur ini akan membahas tentang tentang digitalisasi bandara di Indonesia, apakah dengan menurunkan biaya logistik karena memangkas 17 langkah birokrasi yang ada di Indonesia benar-benar berpengaruh untuk menurunkan biaya logistik Indonesia. Jadi ya teman-teman, sebelumnya ya di tahun 2010 ke bawah, 2010 sampai 2016, biaya logistik di Indonesia itu benar-benar tinggi teman-teman. Dia di angka 24% kalau tidak salah ya. Terus juga sering banget nih ya terjadinya human error. Saya pernah pulang kampung ya, pulang kampung dari Batam mau ke Jawa, barang saya itu ketinggalan ya, barang saya itu ketinggalan di bandara dan nyasar di bandara lain ya. Itu kan karena sistemnya itu nggak bisa secara integritas, secara real time memantau ya keberadaan kargo-kargo penumpang. Jadi dengan adanya NLE, kita itu selain menurunkan biaya logistik, kita juga bisa memantau ya, memantau sudah di manakah barang kita, dan men-tracking secara real time apakah barang kita sampai atau berjalan ke lokasi tujuannya. Untuk alur penelitian, itu akan dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang ada. Masalah kita yang ada saat ini adalah biaya logistik yang masih tinggi. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi lagi ya, mengapa biaya logistik kita masih tinggi padahal kita sudah menerapkan NLE ya. Terus penyebab tingginya biaya logistik ya, identifikasi penyebab dan kurangnya integrasi di bandara ya. Integrasi di bandara itu masih benar-benar kurang ya, jujur ya. Saat kunjungan studi, kami itu melihat terminal kargo itu tuh belum benar-benar seproper terminal kargo yang ada di pelabuhan. Jadi kayak terminal kargo bandara ini kayak masih agak tertinggal ya jika dibandingkan dengan terminal kargo pelabuhan ya. Padahal di terminal kargo itu banyak barang-barangnya. Ternyata kita itu nggak mengekspor di domestik aja, kita bisa mengekspor loh ke Brazil. Salah satu kargo yang saya lihat ya, itu tujuannya ke Brazil teman-teman. Unik kan? Selain itu, meskipun sudah ada sistem yang namanya KALIS ya, terminal kargo ini masih secara manual ya, bisa dilihat ya dari hasil pengamatan saya, terminal kargo ini masih secara manual ya, mencatat ya, jadi kayak setelah di X-ray terus di acceptance ditimbang lagi ya kan, dilihat lagi ya kan, dicek lagi ini arahnya kemana. Padahal kalau misalnya di terminal-terminal modern gitu ya, barang datang dari shipper domestik ya, misalnya kayak JNT atau JNE, barang datang, barang apa tuh namanya, sudah ditempelin label, udah ditempelin barcode ya, terus dimasukkan nih ke dalam mesin X-ray. Nanti mesin X-ray itu mengidentifikasi apakah itu dangerous goods, ya, dangerous cargo, ataukah special cargo, ataukah general cargo. Jadi di X-ray itu selain mengidentifikasi, menimbang juga ya. Jadi nanti setelah keluar dari X-ray, barang itu bisa langsung disortir ke lokasi tujuannya. Jadi untuk
meminimalisirkan juga nih ya, meminimalisirkan terjadi kesalahan pengiriman barang ya, meminimalisirkan juga kerja dari pihak terminal kargo, nggak usah lagi dicek-cek, nggak usah lagi dibuka-buka ya. Jadi dengan adanya langkah-langkah kecil seperti ini saja tuh kita bisa menurunkan loh teman-teman ya, bisa menurunkan biaya logistik di Indonesia yang masih tinggi. Lalu kita ada studi literatur ya, riset dokumen ya, terus menganalisis ya dampak penerapannya NLE ya, dan mengidentifikasi apakah dengan NLE itu kita menemui hambatan atau tidak. Lalu eh, memberikan rekomendasi nih ya, kira-kira dengan National Logistic Ecosystem bisa nggak ya diimplementasikan di Terminal Kargo Bandara Hang Nadim agar Terminal Kargo Bandara Hang Nadim ini semakin berkembang, semakin maju karena Batam ini memiliki potensi ya. Batam itu memiliki potensi karena letak kita di free trade zone, kita itu harusnya punya kesempatan lebih besar ya dibandingkan negara apa namanya bandara-bandara lain ya. Kita punya kesempatan lebih besar untuk bisa mengekspor ke berbagai negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam ya. Itu tuh harusnya ongkos kita lebih murah ya. Jadi kita nggak usah lagi transit di Singapura, langsung dari Batam ke Vietnam ya, ke ke apa tuh namanya ke Thailand, ke Jepang. Lalu yang ketiga ada metode penelitian. Di metode penelitian ini kita akan membahas ya, mencakup beberapa subbab materi dan data yang disajikan dan diuraikan dalam bentuk naratif, tabel, dan bagan untuk mempermudah penelitian dalam memahami pola hubungan yang muncul dari ide hasil penelitian. Nah, sebenarnya teman-teman, dari metode penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif ya. Kualitatif, deskriptif dengan studi dokumen. Jadi saya setelah melakukan wawancara, analisis hasil wawancara, saya akan menganalisis nih ya, apakah dengan penerapan National Logistic Ecosystem kita dapat menurunkan biaya logistik. Sebenarnya jadinya National Logistic Ecosystemnya ini memang dari info yang beredar sebelumnya itu tuh sudah diterapkan ya. Namun secara penggunaannya dia itu belum benar-benar efisien, maksudnya belum benar-benar dipakai gitu loh. Dia cuma udah ada tapi kayak belum secara itu belum langsung otomatis digunakan karena dia tuh benar-benar masih manual ya kalau misalnya di terminal kargo itu. Lalu yang kedua ada jenis dan sumber data yang kita pakai itu adalah Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2020, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, data dari BPS, dan wawancara oleh pihak kargo ya. Informan yang terlibat dalam kasus ini atau penelitian ini adalah manajer atau pihak terminal kargo, ya, kepala bagian kargo, ya, perusahaan freight forwarding, ya, dan bea cukai. Kenapa perusahaan freight forwarding terlibat? Ini saya pilih ya karena tempat saya magang kebetulan itu perusahaan freight forwarding. Jadi kami itu menangani air ekspor, air impor. Dan yang paling saya tanganin ya setiap harinya itu air ekspor. Jadi saya menangani bagian air ekspor. Itu tuh ternyata kita itu banyak loh dari Batam ya dikirim ke negara luar. Salah satunya itu Jepang, Jepang, ke Narita, ke Bahrain, ke Italia. Itu tuh lewat udara semua. Kebanyakan lewat udara meskipun kalau misalnya barangnya itu beratnya 100 sampai 300 kilo, itu tuh masih bisa tuh lewat udara ya. Kalau misalnya udah di atas segitu, di atas 500 dia itu lewat apa namanya kargo. Nah, karena lewat udara ini, kita nggak bisa langsung dari Batam. Kita harus transit dulu ke Singapura. Nah, itu pastinya menambah biaya logistik lagi kan, teman-teman? Menambah biaya logistik, sehingga biaya logistiknya ini jadi agak tinggi. Tapi kalau misalnya kita bisa nge-cut off Singapura langsung dari Batam ke misalnya kayak tadi saya bilang Narita, Yokohama, Italia, Bahrain, itu pasti biaya logistiknya jauh lebih rendah. Nah, teknik analisis data ini saya menemukan kualitatif hasil temuan riset dokumen dan memberikan gambaran sistematis ya mengenai dampak penggunaan National Logistic Ecosystem pada penurunan biaya logistik.
Kesimpulannya, dari proposal penelitian ini dilakukan ya benar-benar untuk mengurangi biaya logistik Indonesia yang masih tinggi terutama di bandara. Padahal bandara itu adalah salah satu alat transportasi logistik yang paling cepat sampai ya. Kalau misalnya kargo itu nyampainya 10 sampai 14 hari bahkan jauh lebih lama kalau ke daerah Eropa kayak ke Bahrain ya, ke Italia itu tuh lebih loh dari 20 hari. Tapi kalau misalnya dengan pesawat itu bisa cuma seminggu. Tapi gitu, biayanya jauh lebih tinggi, ya kan? Biayanya jauh lebih tinggi karena apa? Biaya logistik kita masih lebih tinggi kawan-kawan, ya. Jadi diharapkan dengan nasional logistik ekosistem ini kita dapat mengurangi ya biaya logistik yang masih tinggi ya, lalu memberikan literasi dan apakah dengan menyelaraskan alur logistik itu dapat menurunkan biaya logistik. Saya riset-riset dokumen ya, ternyata National Logistic Ecosystem ini ada loh aplikasinya di App Store, tapi aplikasinya ini dia hanya untuk memantau ya, meng-tracking saja ya, hanya untuk men-tracking sama apa tuh namanya ngecek barang ya, kan nanti misalnya kita timbang nih barangnya di rumah beratnya berapa gitu tuh bisa tuh kita masukin nanti tujuannya kemana, misalnya dari Batam ke Jepang nanti kita masukin ya, terus nanti kita masukin beratnya, nanti itu dia ngasih opsi pilihan terbaik biaya logistik mana yang bisa dipakai gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Saya Cecilia Piana, saya akhiri presentasi hari ini. Berikut hasil proposal penelitian saya. Saya harap dapat diterima dan dapat menjadi sumber rujukan di penelitian ke depannya nanti ya. Terima kasih saya ucapkan.